Tuan, Udah ganti apa nama katanya. perintahmu? Iya, jadi Okayama ya berarti ya. Mantap. Mantap. Okayama kan bukan P. Bukan kan? Rasakan suara merdu dari penderitaan. Saatnya memainkan irama dari Your team kilatan is cahaya. picking. Kupu-kupu lahir dari Your team harapanmu, is picking. terbang mengikuti cahaya lentera. Hayabusa, siap. Sihir adalah hidupku. Your team is picking. Power of Pegasus. Arus waktu tidak menunggu Your siapapun. team is picking. Hai katanya. Wah, kita lihat ya dari segi grafik. Bentar guys, lagi ada chat sama donatur guys. Pengen terima kasih guys udah bantu buat sponsor teman-teman. Cinta dan harapan Your adalah team dua is banning. ciptaan terbaik. Langit malam telah mengatakan Your segalanya. team is banning. Hanya cinta dan malam Your team yang is tidak picking. akan pernah habis. Mafia Jawa mas, itu bukan Okayama. Katanya emang iya guys, Mafia Jawa guys. Tadi Okayama guys, katanya guys. Aku ikut aja teman-teman. Katanya Okayama guys. Udah ku record lagi bejir. Dan negeri ini akan menjadi kuburan. Namanya banyak banget, iya namanya banyak banget. Ada P itu, ada Okayama, Skenis. Sekarang namanya Mafia Jawa, besok-besok namanya apa lagi nih bejir? Namanya lama-lama Family 100 ini guys. Oke, kita lihat dua pick taman yang akan dilakukan oleh teman-teman dari tim Okayama ya. Udah ada Link ya, bersama dengan Balearic yang sepertinya akan diambil oleh serang fraksi ya. Pohon terkokoh juga lahir Your team dari is benih picking. yang kecil. Mobil Jawa namanya sesuai mood katanya. Sesuai mood Coba gak tuh? tebak siapa detektif yang jenius ini. Sesuai mood gak tuh guys? Wacik telat ketemu Ya, JMK katanya. Namanya sesuai mood. Ini emang mereka sengaja Jun. Mereka emang ketemu buat sparring Jun. Mereka sedang dipersiapkan untuk nanti ikut tur Jun. Mereka sudah latihan dan siap-siap untuk memenangkan nanti ya hadiahnya guys. Wah, gelo. Beatrix Ido katanya olala. Nah, Welcome to Mobile Legends. oke teman-teman, kita welcome to Land of Dawn. Reaches the battlefield. Kita akan lihat pertarungan yang akan terjadi antara Okayama versus JMK di game yang kali ini. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertarungannya? Kita lihat saja untuk match yang sekarang. Dan dengan memakai lapu-lapu yang coba untuk ke bagian atas berhadapan langsung dengan Badang seperti di arah top lane ya.
Kita lapu-lapu dari seorang Den. Mencoba untuk mengkawal seorang Farid dongkak yang ada di arah top lane. Namun ada pengambil karena buff yang harus dilakukan oleh seorang Onfa. Dan penjagaan juga cukup ketat dari seorang Zanen pun saat ini sedang dimainkan. Buset nih bang, ini beneran pakai akunnya Kak Zanen dong. Kanceng. Mencoba untuk kabur dengan flicker yang harus dia relakan duluan. Namun lihat, pasangan dari bawah juga kini akankah mencoba dimenangkan oleh pasukan dari teman-teman tim JMK yang ada dari bawah sana. Dilpon join ya? Iya, karena bentar lagi bakal ada itu ya teman-teman ya. Bakal ada pendaftaran untuk turnamen. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join guys. Oke? Kita ada wave ini yang harus diplating kembali oleh teman-teman dari tim JMK di game kali ini. Orang Kenski harus lebih berhati-hati, mencoba untuk mengambil keuntungan dengan buff yang harus tentunya dia dapatkan lagi. Sementara di bagian top lane kita lihat ada Den yang kini dengan memakai lampu-lampu mencoba untuk memulai sebuah penyerangan tambahan dengan Breveter yang memang masih belum bisa dibuat ya. Tapi barrier dari seorang Farid dongkrak ini bisa jadi sebuah masalah juga, karena tentunya teman-teman dari tim Okayama akan mencoba untuk mengincar sebuah first bolt di game yang kali ini. Mencoba mengambil keuntungan dengan serang Zanin yang mungkin bisa ditumbangkan. Lihat juga serang dan mencoba untuk memasakkan sebuah penyerangan, memberikan sebuah inisiasi ke serang Kanjeng yang mungkinkah harus malah berhasil ditumbangkan pertama kali. Breveter pun dilakukan, tapi tarikan malah membuat serang dan terkena satu buah first bolt di game yang kali ini. First bolt yang sangat-sangat menyakitkan harus terjadi ke arah serang Dan yang harus malah tumbang duluan. Dan persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah turtle teman-teman dari tim Okayama saya akan mencoba untuk lakukan sekarang dengan sebuah efek zoning yang juga saat ini sedang mencoba mereka kuatkan. Bahkan saat pertama di area top lane bisa untuk teman-teman dari tim Okayama dapatkan. Mencoba untuk memberikan penjagaan. Breveter pun dilakukan lagi oleh serang Dan yang kini akan mencoba untuk memberikan satu buah keuntungan dengan turtle yang mungkin bisa diambil. Tapi sayangnya kita lihat pasukan dari tim Okayama pun harus mundur kembali. Tapi melompat ke belakang, namun saya ada satu pick up tambahan yang juga berhasil terjadi. Untuk teman-teman dari tim JMK yang berhasil mendapatkan 2 orang pemain. Dan seorang fraksi harus bertahan di tengah bersama dengan seorang Kinski. Namun ada kekosongan yang juga kini terjadi di bawah sana. Apakah akan develop dengan baik juga? Pasukan Kaiten yang juga kini mulai datang bersama dengan Olivia yang mencoba untuk memberikan pengawalan lebih, sehingga penghancuran ke arah turret di arah bawah mungkin bisa dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim JMK di game kali ini ya. Mengambil beberapa bab pun juga mulai dilakukan lagi oleh pasukan dari tim JMK. Bahkan kita lihat apakah serang fraksi bakal dijadikan sebuah pengambilan di sana. Vian dengan sebuah tail soblet yang kini akan dilakukan. Libru Passion pun langsung dikeluarkan. Kaiten harus malah berhasil ditumbangkan. Wave pun saat ini sedang diplating oleh seorang Kenski yang mulai mencoba untuk memberikan sebuah penghancur kartu yang ada di bawah sana. Onfa masih menyerang dengan satu pengambilan yang mungkin bisa dilakukan. Sebuah shadow kill tadi dipersiapkan bersama Heartguard yang juga harus dilakukan oleh seorang Olivia. Dilihat juga di area tengah, Zanen mencoba untuk menjalankan wave minion di area tengahnya dan bisa menyulitkan tentunya buat teman-teman dari tim Okayama ya, meskipun mereka juga harus lebih siap karena ada sebuah push yang juga harus dilakukan oleh seorang Vanril yang kini ada di area top lane. Mencoba memberikan penjagaan di area top lane dengan harus memberikan sebuah eliminasi karena wave minion yang bakal mulai berjalan. Namun sementara ada serang Zan dan juga serang Den yang mungkinkah datang. Mungkin akan kembali teman-teman dari tim Okayama yang melakukan, dan penarikan pun terjadi karena serang Kaiten yang juga harus dijadikan sebuah opsi. Apakah harus malah dijadikan sebuah pengambilan untuk di match yang akan bisa sebuah rapatsi pun mulai akan terjadi. Mencoba mengenai serang Kaiten yang ternyata gagal untuk bisa dieliminasi. Sebuah pemain pun masih di plating dan 2 orang pemain pun kini akankah mulai datang dengan kesempatan dari teman-teman tim JMK yang akan mencoba untuk membawa pertarungan. Tapi persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah turtle di atas pun apakah teman-teman dari tim JMK juga kini akan lakukan dengan zoning yang tentunya teman-teman dari tim JMK akan mencoba lakukan terlebih dahulu ya, dengan sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan satu buah turtle yang ada di atas sana. Kita lihat Breveter pun kini terjadi mencoba dengan serang Faril yang juga harus mencoba untuk waspada, tapi lihat ada sebuah time sobat yang juga kini langsung dilakukan di sana. Onfa gagal diselamatkan, namun sayangnya ada seorang bahkan 2 orang pemain pun hilang. Kini masih mencoba menambah dengan seorang Fanny yang akan mungkin bisa diamankan, tapi fraksi lebih terlebih dahulu mencoba untuk kabur sepertinya kali ini dan pengambil ke arah sebuah turtle.
Ini akan dijadikan sebuah opsi tambahan yang teman-teman dari tim JMK akan lakukan terlebih dahulu ya. Apalagi dengan sebuah inisiasi yang bisa untuk mereka perkuat. Tapi lihat di area bawah ada seorang Kaiten yang mencoba untuk memenangkan pertarungannya. Beramang serang Kanjeng dengan Crimson Beacon. Kita lihat apakah seorang Kaiten berhasil ditumbangkan juga ya. Dengan adanya sebuah setup yang juga kini sedang dimainkan oleh teman-teman dari tim JMK dan berhasil untuk mendapatkan seorang Kaiten. Breath Fighter pun terjadi. Bahkan mencoba untuk melompat dan mendapatkan seorang fraksi. Belum ada perlindungan yang cukup kuat untuk bisa menyampaikan seorang fraksi. Namun time stop pun juga terjadi. Mencoba mendapatkan sebuah purple dengan cukup aman. Tapi sepertinya seorang Fabian gagal untuk bisa memegang satu buah purple dengan cukup aman. Anfa berhasil mengambil sebuah purple dari pasukan tim lawan. Bersama dengan pengambilan yang juga akan dilakukan ke arah sebuah turtle-nya dan juga seorang Zanen mencoba untuk memberikan penjagaan besar untuk bisa mengubah sebuah pengambilan turtle kini bisa untuk diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim JMK. JMK yang kita lihat dari segi permainannya mulai ada beberapa keunggulan yang berhasil untuk mereka dapatkan, tapi Kinski yang memakai seorang Beatrix ya dan udah dapetin Blood of Despair, satu item yang bakal bisa dapetin sebuah critical damage, tapi sepertinya nggak punya sebuah posisi yang cukup bagus untuk bisa selamat. Kaiten berhasil mengejar dengan cukup baik dan kita lihat pertarungan di area top lane pun juga kini akan dimainkan. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertarungan di saat Dan malah mendapatkan bantuan. Hardguard dilakukan dan Brave Fighter pun langsung diokarkan oleh serang Din dengan mencoba untuk melompat mendapatkan dua pick off. Namun Olivia pun juga harus menjadi selamatkan, tapi sayangnya serang Fabian pun cukup ready untuk bisa membawa luka di saat sebuah shadow mulai terjadi. Fraksi harus berhati-hati mencoba memberikan penjagaan bersama Zanen yang datang, tapi salah apapun hampir saya tumbang. Namun ada pengambilan serang Zanen yang seperti akan mencoba dilakukan. Kini mencoba memasakkan ke arah serang fraksi di saat di area bawah pun seorang Kaiten pun berhasil memenangkan lagi sebuah pertarungan. Lihat, seorang Kaiten berhasil memenangkan pertarungan kedua kalinya. Apa dengan outer turret yang berhasil didapetin langsung, kayaknya mulai ada rotasi yang harus dimainkan oleh pasukan dari teman-teman tim Okayama yang kini harus mencoba bertukar lane dari Farid dan juga seorang Kinski yang sepertinya sudah berhasil 3 kali berhasil diamankan di match kali ini ya. Harus lebih berhati-hati dari seorang Kinski. Tapi lihat memang ternyata masih difokuskan untuk bisa menjalankan sebuah area di area bawah ya. Seorang Kinski masih belum ada pertukaran lane, namun ada Lord yang bentar lagi bakal muncul. Kita lihat siapakah yang akan berhasil untuk mengambil sebuah Lord yang pertama ya. Yang kedua tim yang kini bisa dibilang masih cukup ketat dari keunggulan goldnya. Mereka masih harusnya bisa saling mengejar. Dan harapan dari pasukan tim Okayama untuk bisa memenangkan pertarungan pun masih ada terjadi. Kemudian kini mencoba untuk memberikan satu rotasi, memberikan sebuah penghancur ke arah turret yang ada di area bawah. Bisa menjadi sebuah aksi yang cukup bagus, bisa dijalankan oleh pasukan dari teman-teman tim JMK tentunya. Lo dikasih korun kages. Gelo, ada korun bro. Gacor guys. Kita mulai ada pengambilan karena Lord yang teman-teman dari tim JMK akan lakukan. Zanen mulai bersiap. Kisah fraksi seperti akan menjadi komando di bagian depan sana. Mencoba memberikan satu buah aksinya. Mencoba untuk melihat sebagai sebuah keuntungan yang teman-teman dari tim Okayama mungkin bisa lakukan. Dengan Farid dan juga beberapa poin lain yang akan mencoba untuk memberikan satu buah persiapan. Ya, Lord akankah berhasil diamankan di saat ada sebuah pertempuran yang juga terjadi di area bawahnya. Times of Blade pun terjadi serang Fabian yang juga kini mencoba untuk kabur. Dan mencoba untuk mengejar dengan satu Brave Fighter. Mencoba untuk melakukan sebuah pick up meskipun harus gagal terjadi. Dan kita 2 minit pun harus diplating kembali oleh pasukan dari tim JMK yang kini bahkan berhasil mendapatkan sebuah purple dari pasukan tim Okayama. Lihat, nggak ada sebuah pengambilan purple yang berhasil dibuat. Ataupun tadi hampir saya berhasil juga mendapatkan seorang Kanjeng dengan darah sekaratnya. Dan kini masih ada seorang Den yang bakal mencoba untuk memberikan bantuan lebih. Brave Fighter tentu yang bisa dipersiapkan, tapi pengambilan Garlet malah menjadi sebuah aksi yang langsung teman-teman dari tim JMK lakukan di match kali ini. Dengan Lord yang berhasil diambil untuk yang pertama kalinya. Ini bakal membuat pasukan dari tim Okayama semakin harus mundur ke belakang, mundur pelan-pelan. Karena dia ternyata bahagia dengan orang barunya. Wah, waduh. Dan ini akan menjadi sebuah follow-up yang bagus. Harusnya membuat untuk pasukan dari tim JMK agar bisa mengamankan sebuah kemenangan di match yang kali ini ya. Cuman tentunya Okayama nggak akan mau kalah dengan mudah. Fraksi akan mencoba untuk memberikan penyerangan lagi. Dan Fabian juga sedang mencoba mengambil sebuah orange buff di area bawah sana. Kanjeng juga sedang mencoba menahan gempuran yang terus terjadi di area tengah sana ya. Mencoba dapatkan sebuah unit suret di saat Dan mulai bersiap dengan Brave Fighter yang mungkin bisa terjadi. Dan 2 pemain kini akan dipersiapkan untuk bisa memberikan satu buah pressure tambahan di saat Lord pun juga kini bakal mulai berjalan ya. Tapi ada sebuah pengalian protein yang mau dilakukan. Serang Fabian pun harus pulang. Hampir saja jadikan sebuah eliminasi untuk
dari seorang Alpha yang mungkin bisa punya kekuatan dengan sebuah shadow kill-nya. Malah harus dikasih free untuk bisa kabur seorang Favian. Gagal untuk bisa ditumbangkan dan penghancuran karakter pun juga kini terjadi dari bawah sana. Breveter pun terjadi bersama dengan satu buah Queen Wing yang juga berhasil diambil oleh serang Den kali ini. Kita penghancuran karakter di bagian bawah akankah juga bakal terjadi dengan serang Zan yang juga harus mulai dijadikan sebuah opsi terlebih dahulu. Anfa mulai mencoba untuk mencari sebuah kondisi untuk bisa mengirimkan lagi beberapa wave ini untuk bisa masuk ke arah sebuah inner turretnya. Inner turret udah beberapa berhasil dijebol ya. Apa dengan Breveter juga kini dilakukan lagi oleh seorang Den di sana mencoba mulai sebuah bergerak untuk bisa mendapatkan pemain, namun sayangnya sebuah double kill juga berhasil dibuat. Pertahanan yang sangat kuat dari pasukan tim Okayama dengan Passion tambahan juga mencoba untuk mereka keluarkan, namun Kaiten masih belum bisa dihentikan. Satu pick up tambahan pun berhasil dilakukan, double kill. Kaiten jadi pemain yang begitu luar biasa dengan memakai HWT di game kali ini. Luar biasa, tapi recall seperti harus terjadi. Kaiten harus mencoba untuk terlebih dahulu mundur, namun Zanen kini perlahan mulai mencoba untuk melakukan satu buah aksinya kembali di area bawah sana, mencari keuntungan yang mungkin bisa dia dapatkan ke arah seorang Favian. Yang kini sedang mencoba untuk mengambil satu buah resbab, tapi pukulan kematian dari seorang Fanrid pun kini dikerahkan. Zanen hampir saya tumbang, namun kini masih ada sebuah barang tambah, namun harga pun dilakukan dan flicker from Zanen berhasil membuat dirinya pun selamat. Dan kini Kaiten mencoba membuka lagi sebuah Summon Force dan mencoba untuk memberikan bantuan lebih. Dan dengan Breveternya lagi mencoba untuk memberikan penjagaan lebih, namun fokusnya lebih sepertinya diarahkan ke arah Lord yang kedua yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman dari tim JMK kembali. Tapi Okayama gak akan tinggal diam, mereka akan mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan juga di game kali ini. Minum kopi katanya. Makasih guys, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih kopi-kopinya, terima kasih teman-teman. Dan kita lihat Lord yang bakal mulai diambil, apakah berhasil didapatkan dengan cukup baik oleh pasukan dari tim JMK. Di saat zoning pun juga harus mencoba untuk mereka lakukan tentunya. Dan kita lihat gerakan dari serang Den. Ini bakal memulai satu aksi langsung ke arah seorang Varil dongkrak di sana ya. Alpha masih terdiam menunggu sebuah penyerangan yang mungkin bisa untuk dilakukan, namun pengambil Karol Lord mulai dilakukan. Kaiten bersama Zanen mencoba untuk mengambil sebuah posisi, namun ada sebuah time operate yang terjadi. Alpha harus kehilangan sebuah ultimate-nya juga di game kali ini dengan sebuah cycle yang harus dilakukan, tapi seorang Dan malah membuka satu buah barrier dengan sebuah Breveter yang juga harus dilakukan, tapi seorang Fanrid pun dalam bencana. Tapi seorang Alpha pun terkena sebuah pergerakan yang harus membuat dirinya pun dihentikan di sana dengan pengambilan Karol Lord yang juga kini mulai dilakukan oleh pasukan dari tim JMK. Mencoba untuk mengambil Karol Lord yang ada di bawah sana, dan apakah cukup bisa berhasil mengamankan Lord di game kali ini. Zoning pun harus terjadi buat teman-teman dari tim Okayama yang juga harus lebih berhati-hati. Namun sayangnya seorang Kensuke pun terlalu nekat di bagian depan terlebih dahulu. Di saat seorang Fraksi pun juga harus ditumbangkan dan seorang Kanja pun mencari kejar. Sebuah panis terjadi, akankah kembali dilakukan, apalagi dengan seorang Varia juga salah langkah untuk bisa pulang ke belakang. Olivia gagal untuk bisa memaksimalkan sebuah pengambilan di saat seorang Anfo pun juga ditumbangkan dan masih mengejar. Namun sepertinya Favian pun gagal untuk bisa ditumbangkan dan sebuah inisiasi Karol Lord pun harus gagal terjadi. Namun pengacara turret mungkin bisa jadikan sebuah aksi tambahan yang akan teman-teman dari tim JMK lakukan di match kali ini. Dengan hilangnya seorang jungler akan sangat sulit untuk bisa mengambil Karol Lord yang ada di bawah sana. Dan Alvian ini akan mencoba untuk mempertaruhkan ke pengambilan ke arah sebuah purple yang sayangnya seperti harus memang dia relakan kah? Bersama dengan turret yang juga kini malah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim JMK. Dan kini akan mulai mencoba untuk memberikan satu buah aksinya lagi dengan Lord yang mungkin bisa diambil kali ini. Siapakah yang berhasil untuk mengambil Lord yang kedua ya? Bisa sebuah efek zoning pun masih dilakukan. Bahkan dia mencoba untuk membuat satu buah barrier, tapi ternyata ada sebuah barrier tambahan yang malah berhasil juga buat oleh serang badan dan membuat dua orang pemain dari pasukan tim JMK yang harus kini ditumbangkan. Tapi dua tukar satu pun harus terjadi. Kemudian masih harus terjadi buat pasukan di tim Okayama yang juga terlalu memasakkan. Bahkan sayangnya serang Kanja pun harus kehilangan sebuah immortality, namun masih gagal untuk bisa kabur kali ini. 3 tukar 4 harus terjadi. Sementara Olivia pun akan sangat kesulitan jika harus memasakkan pengambil Karol Lord
Dan ini menjadi sebuah advantage untuk pasangan tim Okayama melakukan sebuah epic comeback di match yang sekarang akan jadi sebuah keuntungan yang teman-teman dari tim Okayama sebenarnya akan mencoba untuk lakukan. Dan Olivia juga masih menunggu di bagian bus dan akan mencoba memberikan sebuah persiapan mengcover ke arah serang fraksi. Kita lihat Olivia pun apakah harus malah ditumbangkan di game kali ini. Terus dia mencoba untuk kabur, tapi dengan darah sekaratnya serang Kensuke pun akan mencoba dekat. Kita mulai datang lagi bersama dengan seorang Olivia yang akan mencoba memberikan perlindungan dengan sebuah Heartguard yang mungkin bisa diaktifkan. Namun Kensuke pun dalam sebuah ancaman besar. Dijadikan sebuah prioritas untuk bisa ditumbangkan di sana. Menjadi follow up tambahan yang harus malakah berhasil dibuat juga Kasang Faria kini harus mencoba untuk kabur. Dan beberapa pemain dari pasukan tim Jenga pun mulai respon di game kali ini dan harus menjaga sebuah Lord yang kini mulai perlahan mencoba memberikan pengancaran ke arah outer turret yang ada di arah top lane. Harus bisa dijaga sebuah outer turret yang ada di atas, dan kayaknya Den menjadi pemain yang memberikan gempuran bersama dengan beberapa pemain lain ya. Di sebuah di bagian bawah mungkin ada sebuah kosongan yang bisa dijalankan dengan seorang Valvian yang juga kini mungkin bisa berjalan ke arah bawah ya. Nah, sebuah rotasi yang mungkin bisa terjadi. Kita lihat pengambil ke arah Lord pun berhasil untuk dilakukan oleh pasukan dari tim Okayama kali ini. Dan kini mulai mencoba memberikan penyerangan tambahan lagi. Apakah seorang Den bakal dijadikan sebuah opsi? Ini saat ada sebuah penyerangan Favian dari segi sontekan. Ini sepertinya akan dilakukan, tapi Brevetar masih dijadikan sebuah penyerangan tambahan. Apalagi dengan Heartguard yang juga dilakukan. Namun Zanen, untuk saya nggak salah langkah. Masih dengan sebuah Blacksus, tapi dengan kehilangan sebuah pasifnya. Harus men-trigger flicker ternyata. Namun dengan masih adanya seorang Kaiten yang kini mencoba untuk melirik dan mencoba untuk mendapatkan satu buah pick up tambahan lagi. Apakah berhasil melakukan seorang Farir dan cukup aman untuk bisa melakukan sebuah follow up. Bahkan fraksi pun juga kini malah berhasil ditumbangkan. Kita lihat sebuah area dari tengah pun juga kini akan berhasil untuk malah dihancur. Tapi tidak mendeteksi adanya ketidakaktifan. Nggak jelas TikTok. Bentar guys, TikTok apa ya? Orang lagi ngomong dari tadi bejir. Dikiranya orang lagi nggak ngomong kah? Apa ya TikTok ini ya? Yang juga mulai masuk ke area dalam dengan sebuah pengancaran ke arah turret yang akan teman-teman dari tim JMK juga berhasil lakukan. Favian pun sendirian dan gak cukup aman. Dan Solpet pun mau dilakukan seorang Favian masih mencoba untuk menjaga sebuah area di arah base dengan covernya, dan Wavinion pun bakal mulai masuk lagi, tapi 3 orang pemain pun mulai datang di game yang kali ini. Sehingga sepertinya masih harus menggagalkan sebuah inisiasi untuk pasukan tim JMK berhasil mengamankan sebuah gamenya. Dan defense masih harus terjadi, dan Den peran harus mundur ke belakang dan harus bersama-sama dengan pemain-pemain yang lain ya. Den masih melakukan sebuah serangan, sebuah praksi. Apakah harus juga tereliminasi? Di saat ada pengambilan ke arah beberapa buff pun juga masih dilakukan ke arah Anfal kali ini dengan mencoba untuk mengambil beberapa buff lagi ya. Anomali TikTok katanya anomali ya. Dan kini juga membuat seorang Den akan mencoba untuk memulai pergerakan tambahan dengan warnanya akan dilakukan. Membuka Brevetar di sana, mencoba memberikan satu buah aksi tambahan ke arah seorang, bahkan 2 orang pemain sepertinya. Membuka Brevetar dan mencoba menangkap seorang Kensuke yang sepertinya harus mencoba untuk kabur. Namun ada sebuah flicker yang juga berhasil dilakukan, tapi malah ke arah depan dan mencoba dikepung dengan seorang Zanen yang juga kini datang. Namun serangan yang malah membuat seorang Zanen pun tumbang. Kensuke harus kini berhasil memberikan sebuah pick up, tapi ada pembalas yang juga berhasil dibuat seorang Kaiten. Mencoba untuk mendapatkan juga seorang fraksi di sana, dan bencananya double kill pun terjadi. Anfa pun masih berusaha untuk bertahan, namun gagal bisa untuk melakukan sebuah penyerangan tambahan. Sementara beberapa pemain pun kini mulai masuk, dan 2 pemain pun harus menahan gempuran. Bahkan Brevetar pun langsung dikeluarkan oleh seorang Den, mencoba mengambil ke arah sebuah base-nya, dan menjadi sebuah kemenangan yang ternyata berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim JMK. Luar biasa. Kekalahan harus terjadi untuk pasukan dari tim Okayama yang harus dikalahkan di match yang ke-11 ya. Luar biasa JMK, prospek timnya luar biasa banget, dan Okayama sebenarnya memang harus dikalahkan di game kali, meskipun mereka udah cukup baik juga dalam melakukan sebuah pertahanan. Dan Kensuke harus mendapatkan sebuah coklat di game yang kali ini dengan adanya sebuah sifat dari Sanvaria juga terjadi, dan Kanji juga berhasil melakukan sebuah MVP dan 2 emas, Solvian dan juga serang fraksi. Sementara kalau kita lihat dari tim lawannya, Kaiten sih guys, jadi pemain yang luar biasa banget dari segi serangan yang juga berhasil dia buat. Apa dengan adanya seorang Den, Zanen dan juga Song of yang juga bermain dengan sangat luar biasa ya. Anfa berhasil melakukan sebuah silver, dan ini dari tim berhasil terekam, dan kita akan udahan terlebih dahulu teman-teman ya.
Buat live hari ini guys, terima kasih buat teman-teman yang udah ngeramein dan buat teman-teman yang udah selalu dukung ya. Buat selalu support diriku ya teman-teman ya. Terima kasih banyak guys, terima kasih banyak. Hari dongkak anak Pak Sulem. Waduh, Pak Sulem kah? Gue pikir Pak Asep guys. Ini momen kemenangan dari pasukan tim JMK. Thank you teman-teman.